Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Ya, cara untuk menentukan jarak titik ke bidang hampir sama dengan jarak titik ke garis atau jarak titik ke titik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proyeksi titik pada bidang terkait. Jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jarak titik A ke bidang adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang. Ya, perhatikan gambar di bawah ini untuk lebih jelasnya. Nah, misalnya ini jarak titik A ke bidang alfa ini, ya. Maka untuk menentukan jaraknya ini harus membentuk sebuah tegak lurus. Dari titik ke bidang harus terbentuk sebuah garis tegak lurus, ya. Jadi untuk menentukan jaraknya tidak boleh miring seperti ini. Berapakah jarak bidang alfa ke titik A? Jaraknya miring, salah, ya. Jadi jaraknya harus garisnya tegak lurus terhadap bidang. Itu ya, paham ya? Menentukan jarak antar titik ke bidang pada kubus. Nah, banyak bentuk-bentuk jarak yang menggambarkan antara titik ke bidang. Perhatikan gambar berikut. Ya, misal di sini ada kubus. Ya, ini saya ada 3 gambar kubus. Yang pertama, misalnya PSWT. Ini bidang PSWT. Ya, jarak titik Q ke bidang PSWT. Jadi jaraknya untuk mencari titik Q ini harus terbentuk sebuah tegak lurus. Ya, bidang PSWT ini tegak lurus dengan titik Q. Jadi terbentuk garis ini. Ya, ini jaraknya PQ. Dari titik Q terhadap bidang PSWT ini diwakilkan oleh garis PQ. Misalnya U terhadap bidang PSWT ini adalah garis TU. Ini jaraknya, ya. Dan lain seperti itu. Titik V terhadap bidang ini maka diwakili oleh garis WV. Misalnya titik R terhadap bidang PSWT diwakili oleh jarak garis SR. Ya, ini jadi harus terbentuk sebuah garis tegak lurus, ya, dari titik terhadap bidang. Nah, misalnya yang ini, ya, bidang SQV, jarak titik T ke bidang SQW ini harus membentuk sebuah tegak lurus. Nah, dari seperti ini ke sini dia arahnya. Kalau T-nya ke U ini tidak membentuk tegak lurus terhadap bidang, miring, ya. Jadi bertegak lurus ke sini. Ya. V ke bidang SQW maka titiknya ke sini. Nah, ini jaraknya. Ya. Misalnya R, ya. R-nya ke sini. Nah, ini harus membentuk sebuah tegak lurus terhadap bidang, ya. Jadi bentuk tegak lurus. Nah, jadi untuk menentukan jaraknya seperti ini, harus terbentuk garis tegak lurus. Nah, misalnya yang ini, ya, T ke bidang PUW ini, T ke M ini adalah jarak dari titik T ke bidang PUW. Ya, jadi diwakili oleh garis TM itu. Contoh. Diketahui kubus, ya, biar kalian lebih paham, saya bahas langsung ke contohnya. Diketahui kubus ABCD EFGH, ya, memiliki panjang rusuk 24 cm. Tentukan A jarak antar titik A ke bidang CDHG, B jarak antara titik E ke bidang CDHG. Jadi langkah pertama kalian harus bisa menggambar, ya, dan menentukan garis proyeksinya. Nah, seperti ini. Ya, ini gambar kubus ABCD EFGH. Pertanyaan pertama, jarak antara titik A ke bidang CDHG. A ke bidang CDHG. Ini berarti ini ke sini, ini garisnya ini. Ya. Jadi ini garisnya ini. Ini jaraknya. Titik A ke bidang ini, ya. Jadi jarak titik A ke bidang CDHG dapat diwakili dengan AD sama dengan 24 cm. Kenapa 24? Karena kubus itu semua panjang rusuknya sama, ya, 24 AD 24, AE 24, EH 24 dan seterusnya, ya. Jadi semua panjang rusuk-rusuk kubus ini sama,
Nah, jadi jarak titik A ke bidang CDHG adalah 24 cm. Yang kedua, jarak antara titik E ke bidang CDHG ini. E ke CDHG, berarti ke sini dia. Titik E ke bidang ini garisnya. Nah, ya. Sehingga jaraknya adalah 24. Ya, jadi jarak titik E ke bidang CDHG adalah 24. Gampang ya kalau bentuknya seperti ini. Nah, kalau soal yang kedua seperti ini ya bentuknya ya. Nah, dia bidangnya miring. Ya. Diagonal bidang. Tentukan jarak titik E ke bidang BDHF. Titik E ini ke bidang BDHF. Ya. Jadi dia harus membentuk sebuah garis tegak lurus ET. Nah, ya. Alternatif jawabannya kubus ABCDFGH ini kan panjang rusuknya 18 cm ya, sehingga panjang semua rusuknya ini adalah 18. AB 18, AD 18, AE juga pasti 18. EG ini adalah garis garis diagonal bidang ya. Diagonal sisi kubus. Jarak antara titik E ke bidang BDHF nah, pada kubus adalah panjang ET ini ya. Jadi jarak titik E terhadap bidang BDHF adalah panjang garis E sampai T. Nah, ET adalah setengahnya dari EG. ET ini setengahnya dari EG. Jadi langkah pertama kita cari EG-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk mencari EG ini kan kita bentuk sebuah segitiga. Nah, terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Kalau ada segitiga siku-siku, maka kita menggunakan rumus apa? Pythagoras, ya. Nah, jadi sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. EG kuadrat ditambah EF tambah FG. Jadi yang terpanjang sama dengan jumlah sisi yang lain, ya. Nah, jadi langkah selanjutnya kuadratnya kita hilangkan di awal ya. Jadi kalau kuadratnya hilang, sisi sebelahnya menjadi akar, ya. Jadi EG ruas selanjutnya jadi akar EF kuadrat tambah FG kuadrat, ya. Sama dengan EF-nya berapa? Panjang EF-nya adalah 18. Panjang FG-nya juga pasti 18, ya, karena ruas ini FG 18, ya. Dan 18 kuadrat ditambah 18 kuadrat bisa kita tulis 18 kuadrat kali 2, kan gitu kan ya. Nah, akar 18 kuadrat ini hasilnya adalah 18, ya. 18 kuadrat akarnya adalah 18. Akar 2 tidak bisa diakarkan, akar 2. Paham ya? Jadi kan sama seperti ini contoh sederhananya. Akar 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, jadi akar 3 kuadrat adalah 3. Ya. Kalau akar 18 kuadrat, nah, berarti kan 18 lagi 18 berapa? Nanti diakarkan lagi. Nah, kembali lagi ke asal 18. Jadi akar 18 kuadrat adalah 18. Ya. Dikali 2. 18 akar 2. Ya, akar 2 enggak ada. Lanjut. Ya. ET ini adalah setengahnya dari EG. Maka panjang ET sama dengan setengah EG. Nah, setengah kali EG-nya tadi berapa panjangnya? 18 akar 2. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Jadi panjang ET adalah 9 akar 2 cm. Ya, bisa dipahami ya? Gampang ya? Lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, biar kalian dapat banyak wawasan. Ya, contoh yang ketiga jika seandainya seperti ini. Ya. Tentukan jarak T ke bidang PUW. Nah, jarak T ke bidang PUW. Jadi garis TM diwakili oleh garis TM ini jaraknya. Ya, karena dia harus membentuk tegak lurus, nggak boleh ke TN. Kalau TN dia tidak tegak lurus terhadap bidang ini, dia miring. Nah, miring ke sini kan. Nah, jadi harus tegak lurus ke sini. Nah, ini menunjukkan jarak titik T terhadap bidang ini PUW. Nah, harus membentuk tegak lurus. Jadi TM. Kita harus mencari TM, ya. Kubus PQRS-TU VW memiliki panjang rusuk 24 cm. Nah, TV ya merupakan diagonal sisi kubus. Ya, T sampai V ini diagonal sisi kubus. Ya.
Jadi kita cari panjang TN-nya. TN-nya berarti setengah dari TV, gitu ya. Nah, dengan rumus Pitagoras ya. Dengan rumus Pitagoras kita cari TV-nya terlebih dahulu. Ya, akan bentuk segitiga siku-siku ini. TV kuadrat, TU kuadrat ditambah UV kuadrat, gitu ya. Nah, kuadratnya dihilangkan, ruas sebelah kanan menjadi akar. TI kuadrat tambah UV kuadrat. 24 TU-nya 24 ya. 24 kuadrat ditambah UV-nya juga 24 ya. Karena kubus rusuknya sama, 24 kuadrat. 24 kuadrat tambah 24 kuadrat bisa kita tulis 24 kuadrat kali 2. Sehingga akar dari 24 kuadrat adalah 24 akar 2, akar 2 tetap. Ya, paham ya? Nah, kalau panjang TV-nya sudah ketemu berarti TN-nya juga ketemu. Maka panjang TN di sini adalah setengah dari panjang TV, setengah kali 24 akar 2, sehingga jawabannya 12 akar 2. Nah, selanjutnya menentukan panjang PN. Nah, panjang P sampai N. Nah, ini terbentuk segitiga juga. Nah, segitiga kan ya, segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. PN kuadrat sisi terpanjang kuadrat sama dengan PT kuadrat sisi yang lainnya, jumlah kuadrat sisi yang lain. PT kuadrat tambah TN kuadrat. Ya. Ya. Panjang sisi terpanjang PN kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah TN kuadrat. Nah, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Lanjut. Kuadratnya dihilangkan ini jadi akar seperti tadi. Ya. PT-nya berapa? Panjang PT adalah 24 ini. Ya. TN-nya tadi ketemu 12 akar 2. 24 kuadrat 576. Ya. 12 akar 2 kuadrat. Jadi 12 kuadrat, cara menghitungnya seperti ini. 12 kuadrat hasilnya adalah 144. Akar 2 kuadrat itu jawabannya adalah 2. Jadi 144 kali 2 adalah 288. Kemudian ini kita jumlahkan dengan 24 kuadrat 576 ini ya, dijumlahkan hasilnya adalah 864. Akar 864 ini bisa kita sederhanakan ya. Yaitu akar 144 dikali 6 ya. Akar 144 ini adalah 12 akar 6. Jadi ini bisa kita sederhanakan, 864 itu dari 144 kali 6 ya, bisa kita ubah jadi 144 kali 6 karena hasilnya 864. Jadi akar 144 adalah 12 kali akar 6, akar 6 tetap ya, karena nggak bisa diakarkan. Paham ya? Lanjut ya. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi sehingga diketahui TN-nya panjangnya 12 akar 2, PN-nya tadi ketemu ya, panjang TN 12 akar 2, PN-nya ketemu 12 akar 6 ya. Perhatikan segitiga PTN. Ini segitiga PTN siku-siku di T ya. Siku-siku di T. Oh, maaf ini nggak ada kesalahan ya. Ini siku-siku di T. PTN siku-sikunya di T ya, bukan P. Dengan menggunakan luas segitiga PTN diperoleh dua rumus luas sebagai berikut. Ya. Nah, luas PTN, rumus luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau kita menggunakan alasnya sebagai ini, PT adalah alas, maka tingginya adalah TN. Ya, setengah PT kali TN. Atau, nah, luas segitiga PTN setengah alasnya, misalnya kita menggunakan PN, ya, maka tingginya adalah TN ini. Ya. Nah, sehingga dari kedua rumus ini bisa kita jadikan satu seperti ini. Nah, diperoleh dapat mencari panjang TM sebagai berikut. Tujuan kita kan mencari panjang TM ya, panjang TM ini, hingga dua rumus ini kita satukan karena sama-sama luas segitiga PTN. Setengah PN kali TM ya sama dengan setengah PT kali TN ya. Setengah dengan setengahnya kita hilangkan, maka sisa PN kali TM sama dengan PT kali TN. Paham ya? Kemudian kita masukkan angka-angkanya, PN-nya 12 akar 6, TM-nya tetap, yang di sini PT-nya 24 ya, panjang PT-nya 24, panjang TN-nya tadi ketemu 12 akar 2 ya. Dari TM ini dipindah ruas jadi pembagian. Kan gitu kan ya. 24 kali 12 dibagi 12 ini.
12 kita coret aja, hilang. Sehingga senja TM 24 akar 2 per akar 6. Paham ya? Nah, penyebut dalam bentuk akar ini tidak boleh. Jadi harus kita kalikan dengan kawannya, sama-sama akar 6. Akar 6. Gitu ya. Jadi 24 akar 2 dikali akar 6 per akar 6. Untuk tujuannya untuk menghilangkan akar di bagian penyebut. Karena akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. Ya. Akarnya sudah hilang. 24 akar 2 dikali akar 6 berarti akarnya adalah 12. 2 kali 6 12. Paham ya? Nah, 12 bisa kita sederhanakan kan ya? Nanti ya, 24 dibagi 6 ini hasilnya 4. Akar 12. Akar 12 bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 3. Ya. Akar 4 kan bisa kita sederhanakan. Akar 4 hasilnya 2. Akar 3 tetap. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, sudah selesai ya. Jadi jarak T ke bidang PUW adalah 8 akar 3 cm. Ya. Jadi pahami ya penjelasannya. Nah, dari awal tadi sampai sini. Ya. Nah, untuk mengecek apakah kalian paham atau enggak tentang penjelasannya, di sini ada latihan ya. Silakan dicoba ya. Terima kasih semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.